Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Beberapa hari ini terjadi polemik atau pro kontra ya atas hasil evaluasi kinerja dari Kementerian Dalam Negeri atas PJ Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur ya. Jadi Kementerian Dalam Negeri merilis hasil evaluasi dan Provinsi Gorontalo itu mendapatkan nilai cukup. Jadi mendapatkan nilai cukup, tidak kurang dan sedikit lebih, karena cukup itu kategorinya normal atau standar. Namun ada beberapa tokoh politik lokal dan juga beberapa kelompok atau tokoh aktivis lokal ada yang kontra dan tidak menerima dengan hasil kategori cukup itu. Namun banyak juga yang mengapresiasi dan menerima dengan hasil kategori cukup ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ketika kita harus menilai ini secara objektif dan bijaksana, tentu saja hasil cukup ini adalah raihan hasil yang cukup bagus ya sebenarnya. Karena kalau kita lihat Hamka Hendra Nur sebagai orang yang dipilih oleh Presiden Jokowi itu mewarisi pemerintahan Gorontalo saat ini dari pemerintahan gubernur sebelumnya dalam kondisi miskin atau 6 termiskin, kadang 6, kadang 5. Jadi sungguh wajar kalau kemudian proses pemerintahan Hamka Hendra Nur ini cukup lumayan berat kalau kita lihat beban yang dia tanggung, karena Hamka sendiri datang ke Gorontalo, sedangkan Gorontalo kondisinya ini masih dalam status provinsi 6 atau 5 termiskin. Jadi wajar kalau kemudian Hamka mungkin agak kesulitan itu berakselerasi dengan kondisi provinsi Gorontalo. Dan kita juga harus melihat bahwa hampir semua provinsi di Indonesia itu juga tidak normal kondisinya, karena sudah hampir 3 tahun ini seluruh dunia dan seluruh Indonesia itu dihajar pandemik. Jadi status negara Indonesia saat ini sedang dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemik COVID-19 itu, dan seluruh dunia juga mengalami hal ini. Jadi terjadi semacam stagnasi ekonomi, kemudian pasar belum begitu hidup gitu. Kemudian juga banyak anggaran yang dipotong gitu ya, dan proyek-proyek dari APBN itu belum ada karena negara sedang mengalami kesulitan ekonomi, hampir semua negara di dunia akibat oleh pandemi COVID-19. Dan setelah COVID-19 muncul lagi perang konflik politik global seperti yang terjadi di Ukraina dan Rusia, kemudian panasnya di Laut Cina Selatan dan juga Taiwan dan RRC ya. Perang global ini akhirnya kemudian melahirkan resesi global di mana ekonomi dunia mengalami stagflasi, dan termasuk imbasnya ke ekonomi Indonesia, termasuk ke Provinsi Gorontalo. Jadi supply and demand itu sangat terganggu. Namun pemerintah Indonesia cukup mampu bertahan dalam gempuran badai pasca COVID-19, badai pandemi dan kemudian badai resesi global. Dan ini juga berimbas ke Provinsi Gorontalo. Hamka sendiri kalau kita lihat ketika dia datang, dia telah berada di dalam gejolak dan badai ekonomi, badai pandemi COVID-19 dan badai resesi global.
Itu. Kalau kita lihat sendiri juga, Hamka sebenarnya memang adalah orang baru yang diutus oleh Presiden Jokowi. Karena Hamka sendiri sebelumnya adalah seorang staf di kementerian ya. Namun Presiden Jokowi memilih Hamka, mempercayakan bahwa Hamka bisa menahkodai Provinsi Gorontalo yang sedang berada dalam kondisi 6 dan 5 termiskin. Jadi ketika Hamka datang, provinsi ini tidak baik-baik saja. Jadi banyak komplikasi persoalan, kompleksitas persoalan nasional, persoalan global, dan persoalan lokal Gorontalo yang harus Hamka tangani sendiri. Karena Hamka tidak punya seorang wakil gubernur juga. Berbeda dengan gubernur sebelumnya, di mana pemerintahan gubernur sebelumnya itu atau yang dipilih oleh proses demokrasi itu memiliki seorang wakil gubernur. Nah, kondisi ini tentu saja membuat Hamka cukup capek dan padat jadwalnya karena harus mengurus semua persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo itu dengan seorang diri. Jadi Hamka memang bisa dibilang orang baru, namun kategori nilai cukup ini tentu saja sangat hebat karena Hamka datang ketika provinsi ini sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam belenggu kemiskinan yang cukup akut dan carut-marutnya kondisi sosial politik di Provinsi Gorontalo. Salah satu prestasi Hamka adalah melakukan dan terjadinya satu stabilitas sosial keamanan di Provinsi Gorontalo dan terjadinya kehidupan yang harmoni ya antara kelompok-kelompok civil society dan masyarakat, dan ini juga yang diinginkan oleh pemerintahan pusat, yang diinginkan oleh Presiden Jokowi tentang kestabilan sosial politik dan tentu saja kestabilan ekonomi. Hamka mampu mengontrol laju inflasi di Provinsi Gorontalo. Jadi belum setahun Hamka menahkodai provinsi ini, kita sudah bisa melihat hasil walaupun tidak banyak, karena kita harus pahami dan kita harus maklumi Hamka belumlah 1 tahun, hampir setahun memimpin, dan provinsi ini diserahkan kepada Hamka. Harus kita tahu bahwa Provinsi Gorontalo tidak sedang dalam kondisi baik. Jadi Hamka menerima amanah kepemimpinan di Provinsi Gorontalo ini dengan Gorontalo dalam kondisi kemiskinan, 6 termiskin, 5 termiskin, cuman naik turun di situ saja. Namun Hamka berani menerima amanah itu, amanah rakyat Gorontalo dan amanah dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Jadi pilihan Presiden Jokowi memberi amanat kepada Hamka sebagai PJ Gubernur Gorontalo itu tentulah tidak salah. Dan hasilnya Hamka meraih penilaian dalam evaluasi Kemendagri tahun ini dengan nilai cukup. Ini tentu saja harus kita syukuri karena tidak gampang memimpin di Provinsi Gorontalo yang kondisi ekonominya dalam belenggu kemiskinan dan carut marut politik yang cukup tinggi. Jadi ini yang harus kita lihat secara objektif dan secara makro maupun secara mikro, dan tentu saja dengan rasionalisasi akal sehat dan kebijaksanaan kita sebagai orang Gorontalo, sebagai manusia Indonesia. Kita harus pahami bahwa kondisi global internasional
tidak baik-baik saja dalam kondisi resesi global pasca pandemi COVID-19, dan begitupun kondisi nasional Indonesia hari ini, dan begitupun yang dialami semua provinsi yang ada di Indonesia. Semua dalam kondisi sedang pulih, sedang ingin memulihkan diri. Jadi wajar, dan kita juga harus ingat Hamka hanya bekerja sendiri. Hamka tidak punya wakil gubernur seperti pemerintahan gubernur sebelumnya. Hamka menerima amanah tentang Gorontalo dari pemerintahan sebelumnya dalam kondisi Provinsi Gorontalo dalam kondisi terbelenggu oleh kemiskinan. Oke teman-teman, terus gunakan akal sehat kita dan teruslah semangat. Gorontalo pasti bisa, dan ini adalah langkah awal dari PJ Gubernur Hamka Hendra Nur untuk di awal tahun mencoba melompat keluar dari resesi global dan situasi pasca pandemi COVID-19. Ini memang harus terus dikoreksi, dan bagaimana kita sebagai warga masyarakat Gorontalo bersinergi membangun Gorontalo secara bersama-sama. Jika ada kritisisme, tentu saja itu baik, asalkan kritik-kritik yang dilayangkan itu tentu saja kritik membangun dengan niatan bagaimana Gorontalo itu bisa lebih maju dan sejahtera, dan tentu saja berkeadilan itu. Namun jika kritik-kritik itu punya tendensi politik, tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak baik bagi generasi muda dan masyarakat yang sebenarnya memiliki harapan-harapan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan kepada pemerintah Gorontalo saat ini yang dinahkodai oleh PJ Gubernur Hamka Hendra Nur. Pilihan Presiden Jokowi kepada Hamka Hendra Nur bukanlah pilihan yang main-main. Tentu saja Presiden Jokowi juga telah melihat kualifikasi dan niat dan serta semangat dan kemauan dan komitmen integritas dari Hamka Hendra Nur itu sendiri. Jika kita meragukan kualitas Hamka, tentu saja itu sama saja kita telah menjatuhkan kualitas Presiden Jokowi yang telah dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Marilah kita semua berpikir lebih jernih dan lebih bijaksana, karena kondisi nasional dan kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami resesi global dan konflik politik yang cukup keras. Dan alhamdulillah Gorontalo hingga hari ini masih eksis sebagai provinsi yang baru berkembang, baru tumbuh. Dan kita juga harus akui bahwa Gorontalo provinsi yang baru sedang mencari sebuah bentuk untuk menuju cita-citanya, menuju kemajuan, khususnya kemajuan rakyat Gorontalo dalam mendapatkan harapan kesejahteraan hidupnya. Wallahul muwaffiq ila biqamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.